Oke, selanjutnya kita bakal coba rapih yang ada di folder resources ini, ya. Kita coba pisah-pisahin ke sebuah, apa ya, kita coba pisah-pisahin filenya, nah, intinya gitu ya. Nah, jadi di sini, di dalam folder views ini, nah, aku bikin folder lagi namanya layouts di sini, layouts. Nah, jadi nanti di home ini, nah, kita nggak perlu struktur HTML lagi nih. Kita buat di halaman home sama blog ini, kita nggak perlu namanya struktur HTML lagi. Kita bakal ngasih semuanya itu di dalam folder layouts ini. Nah, di dalam folder layouts ini, aku bikin file baru lagi aja, namanya misal app.blade.php gini. Nah, gitu. Jadi kita taruh di apa namanya, aku buat di sini file baru namanya app.blade.php. Terus di sini aku langsung bikin aja nih di app.blade, aku bikin struktur HTML-nya kayak gini. Nah, terus kita ngapain nih gitu kalau misalnya udah gini. Nah, jadi buat kalian masih ingat kan tadi buat yang sistem routingnya di home sini. Nah, misal contohnya di sini. Misal di dalam title ini aku kasih add yield gitu. Add yield namanya title gitu. Title. Terus di bagian body sini, nah aku kasih juga namanya add yield content kayak gini. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita itu sekarang di halaman home-nya ini, mungkin ini halaman blognya aku hapus saja, halaman blognya ini aku hapus. Terus buat yang bagian routingnya juga ini, bagian routes webnya, halaman blognya ini aku hapus dulu. Oke, ini aku hapus. Kita fokus ke bagian route get sini. Nah, jadi kalau misalnya udah kita buat nih app-nya di dalam struktur HTML, di halaman home-nya ini kan otomatis nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa dong berarti. Misal ke halaman home sini nggak ada apa-apa, harusnya kosong. Gitu ya, kosong. Nah, terus kita coba aja nih di halaman home-nya ini, kita ekstensi layout-nya itu tadi. Pakai pakai perintah namanya itu add extend. Terus name-nya ini apa? Nah, name-nya ini apa namanya, kayak file yang bakal kita pakai. Kayak di sini layouts/app kayak gini. Nah, kalau ini sama aja kayak kita manggil sesuatu. Jadi kalau misalnya kan di app sini aku punya H1 gitu ya. H1 misal hello bray gitu. Nah, jadi di halaman home ini, karena kita udah nge-ekstensi app-nya itu, si file app-nya, jadi kita bisa ngeliat juga nih H1-nya Hello Bray, kayak gitu. Nah, kalian lihat lagi nih, kalian lihat ulang lagi di bagian resources ini, di bagian views. Nah, kalian lihat di sini, aku punya ada 3 file. Ini welcome gak kepake sebenarnya, jadi di sini ada home. Nah, home sini dia isinya itu cuma nge-extend layouts app. Nah, ini kalau misalnya dibilang itu sama aja kayak apa ya? Mungkin mirip-mirip sama kayak nge-require once sebelum kayak di PHP sebelumnya gitu. Terus di dalam file app-nya ini kita cuma kasih struktur HTML-nya gini. Nah, terus fungsinya add yield title sama add yield content ini apa? Nah, jadi kalau misalnya udah aku extend di sini, kita tuh bisa ngasih kayak gini, namanya itu add section gini. Misal aku kasih namanya title tadi, ada section namanya title di dalam apps ini. Nah, berarti kita bakal ngasih judul nih kalau misalnya kayak gini. Kita bakal ngasih judul namanya itu misal halaman home di sini gitu. Terus kalau misalnya aku refresh sekarang di sini, nah dia otomatis sudah berubah nih judulnya gitu. Terus kita coba lagi di sini. Kita punya add field namanya konten kan di sini. Berarti kalau misalnya kan aku ngasih add section namanya konten di sini, nah ini harusnya juga ya gini aja. Terus aku kasih end section di sini. Jika ada section namanya konten, nah kita mau ngapain di sini gitu. Kita misal bikin H1. H1 namanya apa ya? Apa kabar dunia gitu misal. Apa kabar dunia. Kalau misalnya aku save, aku refresh sekarang, nah dia muncul sekarang gitu. Jadi sekali lagi buat yang yield ini dia tuh kayak ngasih apa ya, kalau bisa dibilang dia tuh kayak ngasih arahan gitu. Kalau misalnya di sini kita tentuin edge field namanya title. Terus di dalam body ini kita bikin yield namanya content. Jadi di home ini setelah kita udah manggil si app-nya itu, kita udah nge-extend si app-nya. Nah, kita tentuin nih jika ada section namanya title, nah kita kasih ini berarti nih isinya kita kasih ini gitu. Jika ada section namanya title kan section title ada di sini ya. Berarti kita bakal ngasih sesuatu ke dalam sini gitu.
Ini juga namanya bebas, kalian bisa ngasih judul di sini. Berarti kalau di sini judul, di sini juga judul. Kayak gini, gitu. Ya, kalau misalnya aku refresh harusnya sama aja. Nah, kayak gitu. Ini aku Ctrl Z lagi, aku balikin lagi. Nah, gitu. Jadi jika ada section namanya title, di sini halaman home, kita kasih gitu sesuatu. Terus jika ada section namanya konten, kita ngasih apa nih di sini? Kita ngasih sesuatu juga gitu. Ini sebenarnya juga buat end section gini, kita tuh bisa ngasih kayak gini, sama end section gitu. Cuma karena dia cuman kan karena namanya title dia cuma satu baris gitu kan, makanya kita bisa singkat dengan kayak gini aja gitu. Pakai satu baris saja. Tapi kalau misalnya yang konten ini kan kita bakal ngasih tag HTML juga ke bawah-bawah gitu ya. Nah makanya aku bikin end section di sini. Kayak gitu kan nggak mungkin kalau misalnya aku ngasih di sini H1 bla 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 gitu nggak mungkin. Jadi aku pisah aja kayak gini. Nah ini kita udah coba misah-misah ini. Sekarang kita coba bakal buat lagi nih. Kita bakal coba buat navbar ya. Di sini di halaman home ini, oke aku tentuin halaman home gini. Halaman home ini buat SS-nya aku hapus. Nah, kalau misalnya aku refresh sekarang harusnya di sini udah rapi halaman home. Kita cuman di home.blade kita cuman gini aja. Nah, kalau misalnya kan aku pakai .php biasa nih di sini, .php biasa. Nah, kalau misalnya kita coba refresh, nah dia tuh nggak ngebaca tuh si add extend-nya itu, terus si section-nya itu dia tuh nggak bakal ngebaca tuh. Kalian lihat aku kan tadi ngasih section title, terus dia nggak bakal ngebaca tuh titelnya. Tapi kalau misalnya kita pakai Blade di sini, pakai sistem templating engine-nya dari Laravel, maka kita bisa pakai itu semua kayak gitu. Nah, tentunya kayak gini, langsung berubah semua gitu ya. Dan selanjutnya karena kita udah buat struktur HTML-nya di sini, kita coba buat navbar gitu. Kita langsung copy paste aja dari Bootstrap. Nah, di sini paling aku langsung buka aja halaman Bootstrap-nya. Bootstrap. Nah, kalian buka Bootstrap, terus aku bagian get started di sini. Get started. Nah, langsung aku pakai aja nih CSS-nya nih. Aku copy nih CSS-nya si Bootstrap ini. Jadi kita pakai yang dari CDN-nya langsung. Kita nggak download si Bootstrap-nya, nggak kayak sebelumnya. Kalau kita kan punya file Bootstrap ya, kita download, terus kita taruh di folder kita gitu, terus kita panggil. Nah, kalau ini aku langsung panggil aja dari CDN-nya. Langsung aja aku copy kayak gini. Aku klik copy, terus aku paste di bagian head sini. Gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini kan setiap aku paste terus aku save gitu Ctrl S, nah dia tuh kayak rapih otomatis gitu kan ya. Nah, ini tuh aku pakai ekstensi namanya kalau kalian mau coba juga, nah di sini aku pakai namanya ekstensi Laravel Blade Formatter. Nah, kalian boleh download aja. Terus kalian kalau misalnya mau ada icon-icon di sebelah kirinya sini, kalian juga bisa pakai ekstensi namanya Material Icons. Terus kayak buat temanya ini biar bisa kayak aku kayak gini, kalian pakai tema namanya Andromeda. Semua ekstensinya itu bisa kalian download di sini gitu. Ya ini aku udah punya buat temanya Andromeda. Terus di sini juga kalau misalnya aku udah install banyak itu sih apa namanya kayak ekstensi. Nah, tapi mungkin buat sekarang aku bakal ngasih ke kalian dulu tiga ekstensi ini nih gitu. Kalau misalkan mau coba kayak aku gitu, kayak kita Ctrl S dia langsung rapi si Laravelnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita udah copy buat bagian CSS-nya si Bootstrap-nya. Nah, kita jangan lupa juga nih copy si JS-nya gitu. Nah, kalau misalnya si Bootstrap-nya ini kita langsung copy aja nih si JS bundle-nya gitu. Sebenarnya kalau misalnya kalian copy JS Bootstrap itu dia tuh sebenarnya ada banyak JS-nya, kayak ada Popper di sini, terus ada Bootstrap, ada JavaScript sih Bootstrap-nya itu sendiri. Nah, daripada kita ngasih dua script kayak gini kan, dua text script kayak gini, mending kita cari yang satu script aja kayak gini. Bundle itu berarti dia udah dijadiin satu nih si Popper sama Bootstrap-nya gitu. Kalau ini yang terpisah, kalau ini yang udah dijadiin satu kayak gitu. Kita pakai ini aja ya, pakai yang bundle. Kita copy. Terus buat script itu penempatannya itu kita taruh di bagian bawah sini di atas penutup body gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalau misalnya udah, kita langsung aja ke bagian navbar di sini navbar. Terus kita copy nih. Kita copy si codingan navbarnya ini kita copy. Terus kita bikin file baru namanya navbar.blade.php kayak gini. Ini aku langsung paste aja, aku Ctrl S langsung dia otomatis rapi.
Nah, terus kalau misalnya udah, nah ini mungkin kalian juga bisa latihan, tapi ini karena video ya kan. Nah, di sini sebenarnya kalian juga bisa naruh di sini navbarnya di sini atau kalian milih di sini gitu. Nah, paling aku langsung naruh navbarnya itu di bagian sini aja nih. Nah, mungkin di sini aku langsung aja add include kayak gini. Kita punya template lagi namanya include di sini. Terus layout space navbar kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya aku refresh sekarang, kita udah punya navbar gitu. Gitu kira-kira dari alur sini paham gak ya? Coba aku tutup semua, aku buka lagi, aku jelasin lagi ya. Di sini kita tuh punya 3 folder, satu folder dan satu file gitu. Maksud aku tadi 3 file. Nah, jadi di app ini, jadi kayak dia tuh main apa ya? Main strukturnya gitu. Main struktur utamanya itu ada di file app gitu. Nah, di file app ini kita tentuin kayak judulnya, terus kita masukkan navbarnya, karena navbar bakal dipakai di sebuah halaman. Nah, terus kita punya section konten gitu. Nah, jadi di halaman home-nya ini kita tinggal panggil-panggil doang nih, kayak kita extend dulu app-nya, terus kita kasih section, terus di sini juga kita tentuin isi dari kontennya gitu. Nah, sedangkan navbar ini cuman file dari navbarnya gitu. Cuman file dari navbarnya. Nah, kalau misalnya udah kita bikin navbarnya, kita include di sini gitu. Nah, terus bedanya extend sama include itu, setahu aku kalau misalnya extend itu, dia itu, apa ya, dia itu kan tadi bisa kayak ngasih yield, terus bisa kita tentuin gitu ya. Tapi kalau misalnya include ini, kalau misalnya kita panggil tadi, dia tuh nggak sama kayak extend gitu, kalau bisa dibilang. Kalau misalnya di include, kita itu nggak bisa ngasih kayak perintah-perintah tadi, kayak yield, terus kita kasih di sebelahnya itu yang kita include, kita nggak bisa panggil lagi gitu, pakai section, kayak gitu. Nah, bedanya kayak gitu aja sih kalau misalnya setahu aku ya, include sama apa namanya? Include sama si extend tadi. Gitu. Kalau misalnya di sini kita extend ya kan, terus kita bisa panggil nih si yield-nya ini nih. Tapi kalau misalnya include, setahu aku dia nggak bisa. Kayak gitu. Oke, ini coba kalau misalnya kita pakai extend ya. Extend gitu. Pakai aspect extend kayak gini. Bedanya apa? Nah, dia bakal ke bawah. Nah, mungkin buat yang add extend ini, kita nanti bisa cari tahu lebih lengkap ya buat yang extend-nya sama si include-nya. Tapi buat sementara yang aku tahu itu, dia itu perbedaannya ya gitu. Tadi kalau misalnya si include itu dia nggak bisa kayak ngasih yield dan kita di folder yang kita panggil, di file satu lagi yang kita panggil, kita tuh nggak bisa kayak tentuin section-sectionnya namanya apa gitu. Nah, ini buat struktur file kita udah jadi kayak gini.